Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Wib Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js, di mana sebelumnya kita udah bahas mengenai server-side rendering ya. Nah, tapi kan ketika kita berbicara tentang server-side rendering yang mana merupakan bagian dari pre-rendering, itu ada satu cara lagi ya yang bisa kita lakukan di tahap pre-rendering ini, yaitu static site generation. Nah, jadi kita akan coba bedakan antara server-side rendering dan juga static site generation itu seperti apa ya. Nah, mungkin mengingatkan kembali terkait dengan pre-rendering itu seperti apa, bahwa pre-rendering ini pengambilan data eksternal, transformasi kode menjadi representasi HTML dari sebuah UI, itu terjadi sebelum hasilnya dikirimkan ke klien gitu ya. Di mana HTML akan di-generate, kemudian HTML, data, dan JavaScript akan dikirimkan ke klien. Nah, kemudian HTML tersebut akan digunakan untuk menampilkan halaman, tapi sifatnya belum interaktif, gitu ya. Sedangkan React akan melakukan proses hydration dengan menggunakan data dan JavaScript untuk kemudian membuat komponennya menjadi interaktif. Nah, kita juga udah bahas mengenai server-side rendering ya, bahwa yang membedakan antara server-side rendering dan static site generation itu hanya ada pada saat runtime dan build time. Jadi kalau server-side rendering itu dilakukan saat runtime, sementara static site generation itu dilakukan saat build time ya. Nah, kita akan coba sekarang untuk static site generation dan nanti kita akan bandingkan antara client side rendering, server side rendering, dan juga static site generation itu sendiri ya. Oke, kita langsung coba aja ya. Tapi sebelumnya saya ingin coba untuk hapus terlebih dahulu ya, untuk yang file reset.tsx yang ada di dalam folder out ya. Ini kalau kita nanti build ya, karena kan nanti kita akan coba uji dengan melakukan build ya. Ini pasti error gitu, dia nggak mau ya. Jadi saya coba delete aja. Kenapa error? Karena filenya kosong ya. Harusnya dia mengembalikan syntax JSX gitu. Nah, ini saya hapus dulu aja. Nah, sekarang kan kita sudah punya ya beberapa file di dalam produk. Itu yang pertama ada index. Index ini adalah client side rendering ya. Kemudian kita punya server.tsx. Nah, kalau server.tsx ini dia adalah server-side rendering ya, di mana ditandai dengan ada sebuah metode atau function yang kita panggil yaitu get server-side props ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk yang static site generation? Nah, kita akan coba buat ya sekarang sebuah file baru di dalam produk dengan nama static ya, .tsx. Ini hanya untuk mempermudah kita aja ya membandingkan antara client-side rendering, server-side rendering, dan juga static site generation. Karena kalau misalkan saya pisah-pisah gitu ya, itu mungkin nggak akan terlalu kelihatan bedanya seperti apa. Jadi saya satukan seperti ini, tapi di real case-nya ya tidak perlu dibuat ada index, ada server, ada static gitu ya. Silahkan pilih aja sesuaikan dengan kebutuhan ya, salah satunya. Nah, kita coba jalankan dulu ya, npm run dev, terus di sini saya mau bikin cons, samakan aja ya, kita lihat di dalam server product page ya. Nah, ini bisa kita copy ya. Mungkin kita bisa copy dari baris pertama ini yang import ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini tapi props-nya mungkin saya mau hapus dulu ya. Nanti kita akan coba ya. Ini juga sama. Products-nya kita sama. Dan yang ini kita berikan array kosong ya. Oke, tinggal kita export default product page. Nah, sekarang kita masuk ya ke dalam localhost 3000/product/static. Kita sudah masuk ke halaman yang nanti akan kita bikin dia menjadi static generation ya. Nah, sebetulnya kalau kita tidak mengambil data ya atau melakukan fetch data dari API, secara default Next.js akan menganggap bahwa halaman ini sebagai static site generation gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan saya mau ngambil data tapi tetap di sini kita perlakukan sebagai static site generation ya. Kita bisa menggunakan sebuah metode ya. Kalau di server side rendering kita gunakan get server side props, kalau di static site generation itu kita gunakan sebuah function lagi. Di sini kita bisa export default, kemudian function ya, kita tambahkan asynchronous. Oh, sorry, ini bukan default tapi harusnya async ya, karena kalau default kan kita mengekspor yang product page ya. Asynchronous, kemudian get static props. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita
akan lakukan hal yang sama dengan yang ada di dalam server side rendering ya. Jadi ini bisa kita copy aja nih. Kita fetch data ya. Ini kita coba fetch data. Nah, seperti ini. Ini mirip. Jadi kita akan fetch ke localhost 3000/API/products. Kemudian kita akan coba ambil respon JSON-nya. Dan nanti kita akan gunakan data produknya ya. Berdasarkan respon datanya gitu ya. Nah, untuk menangkapnya sama seperti di server side rendering. Nah, ini bisa kita copy juga ya. Mungkin 2 baris ini aja kita copy. Kemudian yang ini kita ubah ya. Nah, jadi const product page sama dengan dia punya prop sekarang. Yang mana isinya ada products ya. Tipenya adalah product type ya. Jadi kita definisikan untuk tipenya di sini ya. Kemudian props-nya kita akan tangkap yaitu products di sini. Nah, yang products ini mungkin kita akan isi dengan produk seperti ini ya. Nah, terus bedanya apa gitu ya? Ini kan sama aja codingannya sama yang di server side rendering gitu. Bahkan yang membedakan kan cuma nama metodenya aja. Nah, kita coba sekarang ya. Kalau kita cek sekarang, kita refresh dulu yang ada di static. Nah, datanya muncul ya. Tapi kalau sekarang saya coba build ya, saya coba npm run build. Saya build. Kita tunggu sampai proses build-nya selesai. Oh, nah ini dia kalau kita lihat export encounter error on following. Nah, ini perlu sedikit diperbaiki sepertinya. Ada error katanya di product static. Ini error karena si static props ini akan ngambil data dari URL ini gitu ya. Sementara URL ini kan tidak aktif ya. Alias kita kan matikan tadi servernya. Nah, berarti kita perlu untuk membuka terminal baru ya di sini untuk menjalankan dulu dia sebagai local development server ya. Di sini kita bisa new terminal, terus tinggal kita npm run dev dulu ya, biar servernya jalan dulu di localhost 3000, baru kita build ya, karena API-nya ternyata nggak bisa kita tangkap gitu ya. npm run build. Nah, ini sudah kita build. Nah, ini ada warning ya, karena katanya image-nya itu tidak menggunakan tag image ya dari Next.js. Nah, ini biarkan aja, nggak apa-apa. Oke, barusan saya gagal lagi ya, entah karena apa. Terus saya coba run build lagi, ternyata bisa berhasil ya. Kalau misalkan teman-teman menemukan gagal yang sama ya, bahwa di sini katanya ada page not found error, cannot find module for page slash gitu ya. Itu silakan coba lakukan npm run build lagi ya. Nah, kalau tandanya dia sudah sukses berhasil adalah, nah di sini tidak ada error sama sekali ya, dan kita sekarang harusnya bisa langsung npm run start. Kita coba sekarang ya, npm run start. Nah, ini ada error. Oh, karena localhost 3000 sudah digunakan ya di local development server tadi. Kita matikan aja dulu ya. Nah, sekarang baru kita bisa jalankan lagi npm run start. Nah, kita lihat sekarang masuk ke localhost 3000 ya. Nah, ini kita sudah masuk ke product/static ya. Artinya di sini kita menggunakan yang static site generation, terus saya coba masuk ke /product. Nah, kalau di /product ini kita menggunakan client side rendering. Nah, bisa kelihatan kalau kita refresh ada loadingnya nih ya. Terus kalau misalkan yang satu lagi yaitu server. Nah, kalau di server side rendering dia nggak akan memunculkan yang loading ya. Kita coba balik lagi ke yang static. Di static pun sama, dia nggak akan memunculkan loading ya. Dilakukan sama seperti server side rendering gitu ya. Dilakukan di sisi server sehingga dia akan melalui proses yang namanya hydration tadi ya. Jadi dia tidak akan menampilkan loading terlebih dahulu, sama aja gitu ya. Nah, sekarang bedanya apa? Kita coba untuk menambahkan data ya sekarang. Nah, sekarang silakan masuk ke dalam Firebase ya, ke dalam konsolnya. Kemudian kita buka database-nya ya. Nah, ini My Next App. Nah, kita coba sekarang masuk ke Firestore database ya. Nah, terus kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan aja auto ID. Terus, bentar saya nyontek dulu untuk field-nya ada nama, price, image, dan kategori ya. Kita coba sekarang auto ID, name. Misalkan di sini sepatu
baru dong gitu ya. Nah ini datanya nggak apa-apa lah, kita sementara ngasal dulu ya. Image ini misalkan nanti kita kopikan ya dari yang sebelumnya, biarkan aja misalkan localhost gitu ya. Terus image tadi udah, price-nya misalkan 1 juta ya. Oh ini sorry, harusnya number. Nah ini 1 juta, terus kategori ya. Kategori misalkan di sini kids gitu ya. Save. Nah ini datanya udah ada, kita coba kopikan aja yang ini ya. Untuk URL-nya kita masukkan ke sini ya. Jadi biarkan nggak apa-apa untuk image-nya sama ya. Kita update. Nah sekarang kita coba cek di dalam produk ya. Kita masuk ke produk dulu yang menggunakan client-side rendering. Nah datanya nambah sekarang ya. Ada sepatu baru dong katanya ya. Harganya 1 juta, terus kategorinya kids. Ini adalah sesuai dengan data yang tadi kita masukkan ya, walaupun gambarnya tadi kan saya copy dari yang sebelahnya nih ya. Jadi kalau kita menggunakan client-side rendering karena fetch data di sisi klien, maka ya otomatis ketika terjadi perubahan di dalam database, dia akan nge-fetch juga ya. Nah terus sekarang kalau saya masuk ke server. Nah di server pun sama ya, karena walaupun dia sistemnya adalah pre-rendering, tapi fetch data dilakukan saat runtime gitu ya. Jadi dia tetap akan ditampilkan. Nah sekarang kita masuk ke yang static. Nah kalau di static, datanya cuma 2 ya. Cuman ada yang awal aja gitu. Nah yang satu lagi kemana nih? Kok nggak ditampilkan? Nah, kalau kita mau menampilkan data yang ini, berarti kita harus build lagi karena dia sifatnya static. Nah, ketika kita menggunakan static site generation, maka yang ditampilkan adalah data pada saat dia di-build ya. Nggak akan nge-fetch lagi data gitu. Jadi dia seolah-olah static gitu ya. Datanya tidak akan ada perubahan sama sekali. Nah, sekarang kita coba lagi terminal yang satu lagi, saya coba clear. Bisa nggak ya kalau misalkan saya langsung npm run build gitu? Kita coba aja ya. Karena kan harusnya localhost 3000 dia jalan ya. Nah, ini sudah ada ya untuk hasil build-nya berhasil lagi. Nah, kita coba sekarang matikan dulu yang localhost 3000, terus kita jalankan lagi menggunakan npm run start ya. Kalau pakai npm run start, mungkin teman-teman masih ingat, kita akan menjalankannya adalah versi yang sudah di-build ya, bukan lagi development. Kita coba run start sekarang. Nah, ini harusnya saya refresh, datanya muncul. Nah, baru muncul ya ketika di-build. Nah, tapi kalau saya tambahkan lagi, atau saya hapus deh yang ini gitu ya. Saya coba hapus. Datanya saya delete dokumen. Start delete. Nah, ini sudah ya. Saya refresh, masih tetap 3 ya. Kalau yang di /product, jadi 2 ya. Karena dia udah nge-fetch data baru dari database-nya gitu ya. Nah, terus yang server sama ya, jadi hanya 2. Nah, itu jadi bedanya ya terkait dengan static site generation, server side rendering, dan juga client side rendering. Nah, ini cukup menarik gitu ya, sebuah hal yang bisa kita implementasikan, dan kita ya ketika menggunakan Next.js dibebaskan untuk setiap halaman ya. Apakah kita mau pakai server side rendering, apakah di halaman yang lain mau pakai client side rendering ya silakan, mau pakai static site generation juga silakan gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan datanya. Nah, tapi biasanya kalau misalkan kita membuat ya sebuah halaman menggunakan static site, itu disarankan adalah tidak menggunakan data yang sifatnya dinamis gitu ya. Jadi benar-benar datanya ya udah itu sifatnya statis aja gitu ya. Sebuah data yang tidak berubah-ubah lah gitu ya. Karena kebayang kalau kita misalkan ya bikin aja sistem toko online kayak gini, terus kita menambahkan produk baru tapi kita render pakai static site generation. Maka yang keluar kan datanya tetap kayak gini, nggak bertambah gitu ya. Nah, sementara kan kita pengennya orang tahu bahwa oh ada produk baru nih di toko kita gitu ya. Nah, berarti kan sangat tidak cocok sekali kalau pakai static site generation. Nah, tapi beda ceritanya kalau misalkan si produknya itu ya nggak akan kita ubah-ubah. Jadi ya memang hanya static aja. Produknya cuma 2 sepatu ini aja. Nah, itu bisa pakai static site generation tadi gitu ya. Nah, yang cocok pakai static site generation
konten seperti apa? Misalkan ya, kita punya landing page ya, tapi datanya kita simpan di dalam database ya. Jadi misalkan landing page-nya templating. Nah, itu sangat cocok menggunakan static site generation karena mungkin data-datanya tidak akan berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi itu ya mungkin untuk static site generation ya. Kita udah tahu bedanya antara static site generation, server side rendering, dan juga client side rendering. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.